Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita semua, memberikan rezeki yang berlimpah ruah lagi berkah. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum Al-Fakir melanjutkan video ini, maka dimohon untuk menuliskan solawat di dalam kolom komentar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Sahabat, jika ular masuk rumah menurut Al-Quran dan As-Sunnah, maka beginilah cara mengatasinya. Ular salah satu hewan yang bisa hidup pada sudut-sudut perumahan seperti gorong-gorong atau atap, sehingga ular menjadi salah satu hewan liar beracun yang bisa masuk ke dalam rumah. Lantas bagaimana cara menangani apabila ular masuk rumah menurut Al-Quran dan As-Sunnah? Dijelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang umatnya membunuh ular yang masuk ke dalam rumah sebelum memberinya peringatan sebanyak 3 kali. Sesuai dalam hadis Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada sekelompok jin di Madinah yang telah masuk Islam. Maka barang siapa melihat salah satu dari para awamir jin penghuni rumah berwujud ular, berilah peringatan sebanyak 3 kali. Jika setelah itu masih kelihatan, hendaklah ia membunuhnya, karena itu adalah setan. Hadis riwayat Muslim. Selaras dengan hadis di atas, Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashkar dalam bukunya berjudul Pengantar Studi Akidah Islam menjelaskan, setan bisa menjelma dalam wujud binatang seperti unta, keledai, anjing, sapi, kucing. Kebanyakan mereka berubah bentuk menjadi anjing hitam dan kucing hitam. Ibnu Taimiyah berkata, anjing hitam adalah setannya anjing. Jin dapat berubah bentuk beragam, begitu juga kucing hitam, sebab hitam lebih menghimpun kekuatan dan lainnya, dan juga mengandung kekuatan panas. Selain itu, kadang-kadang jin juga bisa menjelma menjadi ular dan menampakkan diri kepada manusia. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang membunuh ular di rumah, karena khawatir yang dibunuh adalah jin yang masuk Islam. Hukum membunuh ular. Penjelasan mengenai Islam yang telah mengatur bagaimana cara memperlakukan binatang, seperti jika mereka bertemu dengan hewan yang ditakuti semacam ular. An Ibni Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uqtulu al-hayati kullahunna faman khafa tha'rahunna falaysa minni. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, bunuhlah semua ular, barang siapa yang takut pada denda mereka, maka ia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Abu Daud. Terdapat 2 jenis ular yang boleh dibunuh sesuai perintah Rasulullah SAW. Uqtulul hayyati waqtulu datofyataini wal abtar fa innahuma yatmisani al-basara wa yastasqitani al-habla. Yang artinya bunuhlah ular yang di punggungnya ada 2 garis putih dan ular pendek, karena kedua ular itu menghapus, membutakan pandangan dan menggugurkan kandungan. Hadis riwayat Bukhari. Aturan membunuh ular yang masuk ke rumah. Aturan melarang membunuh binatang ini berlaku secara spesifik untuk ular, tidak untuk binatang lain. Namun tidak semua ular hanya yang terlihat di dalam rumah kita saja, sedangkan yang terlihat di luar rumah kita
diinstruksikan untuk membunuhnya. Jika kita menemukan ular di dalam rumah, kita disuruh untuk mengeluarkannya dengan memberikan perintah, misalnya dengan mengucapkan, "Aku bersumpah kepada Allah agar engkau keluar dari rumah ini dan agar engkau jauhkan kejahatanmu dari kami. Jika tidak, kami akan membunuhmu." Jika setelah 3 hari ular masih berada di situ, maka harus dibunuh. Alasan dibalik pembunuhan ular setelah 3 hari ini adalah karena kita telah memastikan bahwa ular tersebut bukanlah jelmaan jin muslim. Jika ia adalah jelmaan jin muslim, pasti sudah pergi. Jika ia adalah ular berbisa yang sebenarnya, pantas untuk dibunuh. Begitu juga jika ia adalah jelmaan jin kafir yang durhaka, ia juga layak dibunuh karena mengganggu dan menimbulkan ketakutan bagi penghuni rumah. Terdapat satu jenis yang dikecualikan dari ular di rumah. Jenis ular ini boleh dibunuh tanpa diingatkan 3 kali terlebih dahulu. Dan diriwayatkan dari Abu Lubabah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian bunuh ular rumah, kecuali ular jahat yang memiliki 2 tanduk, karena ular ini berpengaruh, menggugurkan kandungan dan membutakan mata, maka bunuhlah." Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah penjelasan ular masuk rumah menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Hati-hatilah dengan ular yang masuk ke dalam rumah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.